Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati segenap para guru-guru kita, para kiai, para asatidzah, para ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat, serta para umara yang hadir pada kesempatan yang mulia ini di Masjid Jami' An-Nur. Teristimewa Ketua DKM Masjid Jami' An-Nur Al-Ustadz Rusli Sahal beserta jajarannya, juga tidak lupa guru kita yang baru saja tiba bersama kita di sini yang akan menyampaikan mau'izah dan tausiah untuk kita semua, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Juga hadir bersama kita Kiai Haji Ahmad Jailani, Kiai Haji Haitami, Kiai Haji Jamil, para kiai, para asatidzah yang lain yang mohon maaf mungkin tidak Al-Faqir sebut namanya satu persatu. Juga banyak dari umara kita hadir, di antaranya Bapak Haji Mardiono. Juga tadi hadir bersama kita Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah atau yang mewakilinya. Mungkin juga banyak hadir di sini Bapak RT, Bapak RW yang mohon maaf tidak Al-Faqir sebut namanya satu persatu. Yang mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di sini menjadi sebab Allah turunkan limpahan barakat dan rahmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini saya dapat bagian sambutan yang kelima. Setelah ini masih ada ceramah lagi. Udah nampak di wajah jamaah antara lapar, kantuk dan lelah, karena saya sendiri juga merasakannya. Jadi saya tidak akan panjang lebar, cukup 1,5 jam saja saya bicara. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pastinya tadi dari sambutan ceramah yang sudah disampaikan banyak mengandung ilmu, hikmah, informasi, ajakan, bahkan juga kisah kita dengar, yang insya Allah semuanya itu yang telah disampaikan baik dan manfaat untuk kita semua. Sedikit saya ingin menambahkan, tadi sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita. Juga ayat tersebut tadi dikutip oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Jailani, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Karena saya di sini diberikan amanah tugas untuk mengajar, ya, jadi sambutan saya juga nggak jauh dari taklim dan mengajar. Jadi Bapak mohon sabar, saya juga udah lapar, tenang, nggak lama-lama. Ini kalau boleh saya bilang, ini masjid bukan tampangnya yang baru nih, jamaahnya banyak yang baru saya lihat. 17 tahun alhamdulillah Allah izinkan saya bisa ngajar di sini dari tahun 2007. Dari bujangan sampai jangan-jangan ini. Alhamdulillah dulu saya punya orang tua juga nggak kurang dari 20 tahun beliau mengajar di sini. Al-Walid Al-Habib Syekh bin Ali bin Saleh Al-Jufri. Ya, mudah-mudahan setelah muwajahah kita pada hari ini kita bisa terus mensyiarkan masjid-masjid kita, majelis-majelis kita, musalla-musalla kita dengan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga dengan melakukan salat 5 waktu berjamaah dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Tadi Kiai Ahmad Jailani jelasin ini momen di bulan Rajab pas dengan Isra Mi'raj, kita tasyakuran meresmikan masjid karena Isra Mi'raj hubungannya dari masjid ke masjid. Nah, ada hal penting kita perhatikan dalam ayat itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita sebagai sosok yang diisrokan dengan kata bi'abdihi. Kita dari tadi banyak mendengarkan nasihat, amanat dari guru-guru kita, dari orang tua kita, yang hampir hubungannya semuanya dengan masjid. Masjid bagus, tapi kalau nggak ada orangnya ya kagak ada bagus-bagusnya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu tempat-tempat yang mulia. Tapi tahu nggak? Apa yang lebih mulia dari tempat tersebut, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Yang membuat tempat itu bahkan lebih mulia, sosok hamba yang disebut di dalam firman Allah, bi'abdihi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, beliau menjelaskan di antara hikmah dalam firman Allah tersebut, Allah menyebut Nabi kita dengan kata bi'abdihi. Nabi Muhammad ini gelarnya banyak. Beliau adalah Nabiullah, nabinya Allah. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau Pak Mardiono utusan presiden, karena udah nggak ada lagi Rasulullah. Nabi Muhammad juga disebut Habibullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad juga disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Ini gelar-gelar mulia. Tapi dari semua gelar itu yang Allah sebut dalam firman-Nya tatkala menceritakan mukjizat besar Isra, bukan subhanallazi asra bi rasulihi, bukan subhanallazi asra bihabibihi atau bin nabiyhi, tapi bi'abdihi. Kenapa? Itu isyarat dari Allah bahwa sifat ubudiyah, sifat kehambaan yang ada pada manusia itu adalah merupakan sifat makom tertinggi yang paling dicinta, yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya cita-cita jadi nabi, nggak mungkin. Mau jadi rasul, nggak mungkin. Tapi wajib cita-cita kita harus menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan cuma ngaku hamba Allah,
Tapi wujudkan, buktikan kalau kita ini betul sebagai hamba Allah. Karena mau dicinta oleh Allah bukan harus jadi nabi, bukan harus jadi rasul, bukan harus jadi kiai, bukan harus jadi habib, bukan harus jadi pejabat. Yang dicinta Allah adalah dia yang betul-betul menjadi hamba Allah. Semua kita ini manusia hamba Allah. Yang menunjukkan, menandakan tinggi atau tidak, mulia atau tidaknya kita di sisi Allah bukan posisi duduk sekarang nih. Bukan berarti kita yang berjejer di depannya lebih mulia di sisi Allah. Mau habibnya, mau kiainya, mau ustadznya, mau pejabatnya. Bukan berarti antum lebih rendah di sisi Allah. Yang dilihat bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, tapi bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah kasih kenikmatan kita untuk ibadah. Masjid kita udah indah, nyaman, dingin. Mudah-mudahan nih masjid yang dingin juga bisa bawa kita dingin nanti di akhirat. Jangan sampai nih masjid yang dingin, yang enak malah jadi membuat kita tambah panas nanti di akhirat. Loh, kok bisa, Beb? Ya kalau kita kufur dengan nikmat. Wala in kafartum inna adabi. Ya, kalau kita nggak syukurin, ini kenikmatan yang udah begitu banyak Allah kasih, Allah ingatkan kita dengan azab yang pedih. Ya, syukurnya bukan tasyakuran begini doang nih. Ya, kadang kita rame tasyakuran doang. Ya, syukurin nikmat, kita gunain tuh nikmat sesuai dengan peruntukannya. Harusnya nih masjid tambah indah, tambah nyaman, tambah nikmat. Jamaahnya pun juga tambah semangat. Insya Allah. Jadi bukan hanya memakmurkan masjid dengan fisiknya, bangunannya, tapi juga jamaahnya. Mudah-mudahan semakin jamaknya istiqomah, semakin semangat untuk memakmurkan masjidnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pastinya akan banyak ilmu yang kita dapat dari guru kita Kiai Haji Fakhruddin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.